Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Rahmati akan menjelaskan tentang kedudukan sunnah dan ingkar sunnah. Yang pertama ada kedudukan as-sunnah dalam Islam. As-sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tak kala ditanya tentang budi pekerti Rasulullah SAW, beliau menjawab, budi pekertinya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kesepakatan umat Islam dalam mencapai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah masih hidup. Dalam lintas sejarah Islam, banyak peristiwa yang menentukan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya adalah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hambal berikut ini. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Yang kedua ada dalil kehujahan sunnah. Sini saya akan membacakan salah satu dalil kehujahan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasallillaha wa rasuluhu faqad dalalam mubayyana. Yang artinya tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menempatkan suatu ketepatan akan ada bagi mereka pilih yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Ahzab ayat 36. Yang ketiga ada definisi ingkar sunnah. Ingkar al-sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kata ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengetahui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lain. Dan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, suatu paham yang timbul pada sebagian mayoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis ataupun yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas atau mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang diterima. Jadi, ingkar sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Yang keempat ada sejarah ingkar sunnah dan tokoh-tokohnya. Sejarah ingkar sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sejarah ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terdiri pada masa Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik mutawatir maupun ahad. Mereka itu kemudian dikenal sebagai orang-orang yang paham ingkar al-sunnah atau mungkir al-sunnah. Ingkar al-sunnah klasik lahir di Irak kurang lebih abad ke-2 Hijriah atau 7 Masehi. Yang kedua ada ingkar sunnah modern. Setelah sempat terendam beberapa abad, lahir ingkar sunnah di India kurang lebih abad ke-19 Masehi atau 13 Hijriah. Kemudian muncul ingkar sunnah di Kairo abad ke-20 Masehi atau 14 Hijriah. Munculnya ingkar sunnah akibat pengaruh pemikiran kolonialisme
yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Tokoh-tokohnya ada Syahid Ahmad Khan, Ciradwali, Maulid Abdul Jabralif, Ahmad ad-Din Amrat Sari, Aslam Ciragburi, Ghulam Ahmad Parwez, Abdul Khalik, Ali bin Abdul Thalib, Muawiyah radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad Al-Khudari, Imam Asy-Syafi'i, Abdul Ishaq Ibrahim bin Syajjar, Abu Al-Huzail Al-Alif, dan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai. Yang kelima ada ajaran-ajaran Inkarus As-Sunnah. Ada beberapa ajaran-ajarannya. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Syahadat mereka asyhadu bi anna muslimun. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya ketika ingin saja. Terus selanjutnya, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seseorang yang melihat bulan, maka dia saja yang berwajib puasa. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pakaian ihram adalah pakaian Arab yang membuat repot. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan tentang ajaran-ajaran Al-Quran. Yang terakhir, ada orang yang meninggal dunia tidak disolatkan karena tidak ada perintah di Al-Quran. Yang keenam, ada argumentasi tokoh-tokoh Inkarus Sunnah. Pertama, ada argumen nakli. Argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah dan hadis Nabi. Ada 4 argumen nakli. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Dan yang terakhir, hadis, apa yang datang pada diriku, Nabi. Yang kedua, argumen-argumen non-nakli. Argumen yang tidak mempunyai beberapa ayat Al-Quran atau hadis Nabi, di antara lain. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Asal mualah hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah doa-doa semata. Menurut Dr. Taufik Saddiq, tiada suatu pun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Yang ketujuh, ada bantahan ulama terhadap argumentasi tokoh-tokoh Inkarus Sunnah. Pertama, ada kelemahan argumen nakli. Quran surat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Ayat ini sama sekali tidak diberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Yang kedua, Quran surat Al-An'am 38. Tidaklah kami apalkan sesuatu di dalam kitab. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Matan dan riwayat hadis yang telah digunakan oleh para pengingkar As-Sunnah untuk menolak sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Selanjutnya, ada kelemahan argumen non-nakli. Para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi. Umat Islam pecah sama sekali
bukan disebabkan oleh sikap mereka yang berpegang kepada hadis. Umat Islam memberikan perhatian yang besar kepada hadis Nabi tidaklah dimulai pada zaman tabi'in dan atba tabi'in. Pernyataan dari seorang yang sangat awam pengetahuannya tentang hadis dan sejarah penulisan hadis. Salah satu dasar kritik sanad adalah ilmu al-jam wal al-ta'dil. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.